Jungle. Ala asrafil anbiya sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan wa takram ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iftah al-bab rahmatillah adana ma fi ilmillah. Salatu wassalam an daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Angkat tangan semuanya, kita baca doa. Amin ya Allah, amin. Subhanal munafis an kulli madiyah, subhanal mufarrij an kulli mahzun, subhana man ja'ala hazainahu bainal kafi wan nun, subhana man iza arada say'an ayakula lahu kun fayakun. Ya mufarrij farrij, farij anni hammi wa ghammi farajan ajla birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari yang cerah ini, Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Ikhlas bersama dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim agama, para ustadz, para kiai, khususnya ahli billah, ad-da'i ilallah fisabilih, Ustadz Gilang, beserta tadi yang awal sudah mukadimah, namanya Ustadz siapa namanya? Yang pertama tadi siapa namanya? Kiai Haji Dada. Berarti orang Sun, namanya kadang-kadang namanya bukan Dadang, Tatang, Ujang, Jajang, itu namanya orang Sunda. Ya, kalau yang cewek namanya Kokong. Ayah Kokong ini dia. Mumun. Ayah Mumun. Kata apa sebenarnya nama singkatan. Kokong itu bapaknya Komarudin, ibunya Komariah. Jadi anaknya Kokong. Mun bapaknya Basuki, ibunya Komariah, anaknya Baskong. Betul? Mun ibu Rani, bapak Tatang, anaknya Rantang. Si Baskong nikah dengan Rantang, punya anak Centong. Mana ada Centong nggak di sini? Intinya siapapun namanya, yang penting makhluknya, orangnya cinta sama Nabi Muhammad. Khususnya ketua panitia yang mengundang Habib pada malam hari ini, Bapak Oji. Mana Bapak Oji? Mana Bapak Oji? Kita doain mudah-mudahan Bapak Oji panjang umur, sehat walafiat, berkah rezekinya, mudah-mudahan bisa selalu menghadirkan para ulama untuk datang ke tempat ini. Amin ya rabbal. Maka yang disebut panggilan, Bu, tahu panggilan enggak? Ibu-ibu pengen berangkat umrah, pengen ziarah ke makam Rasulullah, pengen. Kuncinya mah cuma satu. Apa kuncinya? Banyakin sholawat ke Nabi Muhammad. Karena yang disebut panggilan itu ada tiga. Ada berapa panggilan? Ada tiga. Yang pertama, panggilan dari Masjid Al-Ikhlas yang disebut panggilan azan. Panggilan apa? Azan. Di Masjid Al-Ikhlas ada yang azan enggak? Bunyi azannya sama apa beda? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul. Pertanyaannya, ketika dipanggil azan, ibu-ibu pada ke masjid enggak? Bapak-bapak pada ke masjid enggak? Masya Allah. Kalau udah panggilan azan aja kagak datang ke masjid, bagaimana dengan panggilan umroh? Betul. Nah, maka yang pertama namanya panggilan
azan. Kadang-kadang rumahnya dekat sama masjid, tapi masjid cuma dijadiin tempat COD doang. Oh, COD-an di mana? Oh, Masjid Al-Ikhlas. Rumahnya di depan masjid. Pakai acara nulis statusnya apa coba? Akan indah pada saatnya. Sholat kagak, ngaji kagak, usaha kagak mungkin indah pada saatnya. Khususnya buat yang para jomblo ini, pasukan Google, golongan orang single mana? Mudah-mudahan yang belum nikah biar ketemu jodohnya. Yang penting jangan nyari anak-anak hadro. Kenapa? Karena mereka golongan Sebastian, sebatas teman tanpa kepastian. Yang namanya panggilan azan itu panggilan langsung dari Allah. Allah yang menginginkan kita untuk masuk ke masjid. Masjidnya udah bagus, masjidnya udah cakep, tinggal kitanya rajin-rajin sholat di masjid. Kenapa kudu sholat di masjid? Karena kita manusia beriman. Dikatakan oleh Kiai Dadang tadi, siapa manusia yang paling dirindukan oleh baginda Rasulullah? Nabi katakan di depan sahabatnya, ana mustaqli ihwani, aku rindu kepada saudaraku. Siapa orang yang disebut saudaranya baginda Rasulullah? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan, bal anta ashabi. Ntar kalau yang berdiri ini udah pada capek, duduk ya. Tapi susunan begini mah Habib demen beneran. Di depan sini para remaja nih, Masya Allah, remaja tahun 70-an. Jadi bagus susunannya kalau di depan ini perempuan aja semuanya. Laki-laki biarin di belakang. Karena demi Allah saya mah kagak demen sama laki-laki. Apalagi kita tinggal di Indonesia nih, umat Islam terbesar, umat Islam terbanyak. Ya, kurang lebih ada 17.530 pulau, belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Kapuk. Kita berkah tinggal di Indonesia. Makanan apa aja di Indonesia ada, benar nggak Bu? Apa yang kagak dimakan sama ibu-ibu coba? Kapal selam dimakan nggak? Makan. Pempek kapal selam. Nih beliau paling doyan. Kuping gajah dimakan nggak? Lidah kucing dimakan. Apalagi sarang semut, sampai semut bingung mau tinggal di mana, dimakan juga, betul. Kita di Indonesia ini umat Islam terbesar, umat Islam terbanyak, yang paling dirindukan oleh baginda Rasulullah. Pengen nggak dirindukan sama Nabi? Pengen nggak dirindukan sama Rasulullah? Pengen nggak dapat syafaat Rasulullah? lunas. Kenceng amat lu. Utang gak beres-beres. Siapa orang yang diakui saudaranya baginda Rasulullah? Bukan sahabat yang hidup bersama dengan Nabi, bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Utsman, bukan Sayyidina Ali. Siapa mereka yang diakui sebagai saudaranya Nabi? Siapa mereka yang dirindukan oleh Nabi? Kita. Siapa?
Karena Nabi katakan ikhwani malam yurani walakinnahum yu'minuna bih. Saudaraku adalah orang yang belum pernah berjumpa denganku, belum pernah melihat aku, belum pernah duduk bersamaku, tetapi mereka beriman kepadaku. Bahkan di dalam mimpi pun pernah nggak kita ketemu sama Rasulullah? Jujur, pernah nggak mimpi ketemu Nabi? Mimpi ketemu Raffi Ahmad udah belum? Lihat nih anak-anak zaman sekarang. Coba Habib mau nanya, Nabi lahir tanggal berapa? 12 apa? 12 Mei. Nabi lahir tanggal berapa? Tahunnya tahun apa? Kalau ngomong gajah jangan melihat ke sini. Nah, Raffi Ahmad nikah sama siapa? Coba ibu-ibu di sini. Raffi Ahmad sama Nagita nikah, punya anak yang pertama namanya siapa? Coba yang sebelah sini lagi. Rafathar punya adik namanya siapa? Tuh. Masya Allah. Iya, apa? Coba aku tanya dulu, Rasulullah waktu lahir, Sayyidati Aminah lahir, punya anak Rasulullah, siapa nama bidannya? Bidan nenek. Di sini siapa namanya? Siti Siva. Masya Allah. Selamat, ibu dapat hadiah berangkat ke Jepang. Mau nggak? Insya Allah besok si Nobita sama si Zuka mau nikah. Dari zaman Habib kecil sampai sekarang udah segede gini, si Nobita sama si Zuka segitu-gitu aja. Betul? Tapi maaf saya kagak bisa lama ceramah di sini soalnya habis ini mau ke bandara. Ada undangan dari Malaysia, hitanan Upin-Ipin. Nah di sini makanya kita perlu kenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah. Di dalam mimpi aja kita nggak pernah berjumpa sama Nabi, tapi kita dirindukan oleh Nabi Muhammad. Mak-mak di sini nih dirindukan sama Nabi. Yang namanya Ruqayyah ada, Maimunah ada, Neneng ada. Tuh, dirindukan sama Nabi. Nih ada Farel Prayoga. Kumpulan cahaya. Di situ ada Farel Berantakan. Kita semua dirindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana cara membalas kerinduan baginda Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, Nabi katakan apa tadi? Taraktu fikum amra'ini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah was sunnati. Kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara. Berapa, Bu? Dua perkara yang apabila kalian berpegang dengan dua perkara ini, maka insya Allah selama-lamanya tidak akan tersesat. Yang pertama kitabullah Al-Quranul Karim, yang kedua sunnah Nabi Muhammad. Ibu-ibu ngehidupin sunnah Nabi enggak? Saya nanya, kalau mau tidur baca doa apa baca WA? Nah, jujur, doa apa WA? Doa dulu, WA dulu. Habis WA, habis doa, Masya Allah, habis doa WA lagi. Menghidupkan sunnah baginda Rasulullah itu berkah. Hidupnya makanya dulu saya main film, judul filmnya Azab. Apa judulnya? Azab mah di Jakarta, mau di dia mah Ajab. Makanya tadi ketemu sama ibu-ibu, no Habib yang diajak. Astagfirullah. Dulu saya main film itu isinya orang jahat semua. Ntar dibawa ke kuburan, kuburannya ada paku, ada kawat, ada semen, ada pasir. Saya bingung, itu kuburan apa toko bangunan? Ya, nah nanti insya Allah film itu akan tayang lagi akhir tanggal 31 Februari. Siap nonton? 31 Februari.
Nanti nonton ya. Tanggal berapa? 31. Emang ada? Judulnya mau tahu nggak judulnya? Emak-emak kebanyakan belanja online, jenazah dibawa pakai JNE. Makanya jangan belanja online mulu ya. Nah ini balik lagi kepada baginda Rasulullah. Rasulullah kan ngajarin kita sunnah. Karena apa? Ibu-ibu takut nggak kena ajab? Takut nggak? Sama mati takut nggak? Yang hidup pasti mati. Yang kaya mati. Yang miskin, raja-raja, presiden, rakyat biasa, wali kota, menteri, Pak RT, Pak RW, emak-emak, bapak-bapak, Kiai Dadang. Masya Allah, ngomongin mati jadi serem keringetan. Lap dulu lah. Kata istri saya, ya kalau misalnya keringetan ntar kantongnya luntur. Kata istri saya, ibu-ibu tadi mau kesini pamit nggak sama suami? Ngomong nggak? Ngomong apa? Pak mau pengajian, mau ada Habib siapa kali kagak tahu. Minta duit kenapa? Benar bu? Sama lakinya dikasih duit nggak? 50.000, wah kurang Pak, minta tambah 100.000. Pakai bohong lagi, ntar juga kalau ada kembalinya mama kembaliin. Pernah nggak duitnya kembali? Ada. Alhamdulillah berkah. Pada seneng nggak datang ke sini? Seneng ikut acara maulid, seneng? Tetangganya diajakin nggak? Diajak nggak? Pada datang nggak? Kalau ada manusia yang nggak seneng sama acara maulid Nabi, berarti di dalam hatinya kurang cinta sama baginda Rasulullah. Betul? Di sini pada akur nggak tetangganya? Jangan sampai WA ada, Facebook ada, semuanya ada, tapi masih hobi SMS. Tahu SMS? Susah ngeliat orang seneng, seneng ngeliat orang susah. Di sini ada yang model begitu, ada nggak? Tetangga beli motor, dia beli Panadol. Banyak. Tetangga naik mobil baru, dia naik mobil ambulan. Ada? Tetangga pindah rumah baru, dia pindah ke rumah sakit. Ada? Tetangga syukuran di rumahnya tahlilan. Ada? Inna lillahi wa inna ilaihi. Oh mati, betul. Di sini ada yang begitu. Di sini mah insya Allah kagak ada. Sini mah kelihatan muka ibu-ibunya mah baik-baik semua. Di sono banyak loh, di sono pindahan dari sini. Itu mulai pada pindah ya. Nah balik lagi ke soal mati. Kenapa Habib bahas tadi bab mati? Karena sesungguhnya setiap kita mau tidur, setiap malam kita tidur, kita dimatikan oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau mau tidur kita baca doa, betul? Gimana doa mau tidur? Allahumma barik lana fima. Berdoa apa nih? Makan. Kalau di belakang udah ada yang pantun. Ikan sepet, ikan gabus. Jawab nama cakep. Gitu. Ulang ya. Ikan sepet, ikan gabus. Tengah-tengah ada lemper. Lebih cepat, lebih bagus soalnya udah pada lapar. Ini berkahnya acara maulid Nabi. Ketika kita mau tidur disunahkan baca doa. Selesai baca doa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa tujuannya? Ada murid Kiai Dadang nanya, Kiai, gimana caranya supaya ketika tidur malam saya bisa bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah? Apa kata Bapak Kiai Dadang? Dia bilang pulang dari sini, ya pulang dari sini jangan bingung. Begitu nyampe rumah langsung makan irjan sampo. Tahu irjan sampo? Tahu nggak? Itu mah makanan baru. Irisan jengkol sambal balado. Suruh makan 2 piring, jangan pakai minum. Susah nggak? Kata si santri, apa urusannya? Saya kepengen berjumpa dengan Nabi, sampai di rumah suruh makan jengkol balado. Akhirnya santrinya pulang ke rumah dimakan jengkol balado 3 piring. Padahal Kiai nyuruh 2 piring, dia makan 3 piring. Kelar makan kagak pakai minum langsung tidur.
Besok pagi-pagi itu santri ke rumah Kiai Dadang lapor, Kiai, apaan maksudnya Kiai nyuruh saya makan jengkol 3 piring? Kata Kiai, saya mah nggak nyuruh 3 piring, 2 piring doang. Iya, saya nambahin sendiri sepiring. Boro-boro katanya mimpi ketemu sama Rasulullah. Terus kata kiainya, yang dimimpiin apa? Di dalam mimpi saya cuma ngelihat hujan, ngelihat curug, ngelihat laut. Nah itu kata Kiai Dadang. Kalau kamu pengen mimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah, sebagaimana kamu tadi rindu dan kangen ketika mau tidur karena makan jengkol 3 piring kagak pakai minum, akhirnya apa yang paling dia pikirin? Yang dia pikirin cuma cai, apa bu? Air. Yang dipikirin cuma air, dia rindu sama air, dia kangen sama air, sehingga di dalam mimpinya ketemunya sama air. Nah begitulah cara kita ketika kita ingin mimpi berjumpa baginda Rasulullah. Maka apa yang harus ada di dalam hati kita ketika kita mau tidur? Pikirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya, buat ibu-ibu yang hobinya baca WA sebelum tidur diganti. Ini malam kelar dari baca WA langsung baca doa sambil sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau bacanya baca sholawat tibil kulub, tahu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdari wa duril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah ibu, lagu saya yang tadi kebetulan udah jadi kasetnya. Silahkan dibeli di toko material terdekat. Mudah-mudahan berkah semuanya. Panggilan yang pertama adalah panggilan azan. Panggilan azan adalah panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, panggilan haji dan umroh. Panggilan haji dan ibu-ibu, waktunya ada nggak buat berangkat umroh? Waktunya ada, kesempatannya ada, duitnya ada nggak? Itu yang menjadi masalah. Panggilan umroh itu sama aja kayak undangan maulid. Kenapa saya bilang panggilan umroh sama seperti undangan maulid? Karena ketika kita umroh, kita kepengen ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panggilan maulid ini sebenarnya undangan datang langsung dari baginda Rasulullah. Kita ingin memuliakan Nabi, kita ingin menghormati Nabi, kita ingin mengingat Nabi, sehingga kita semua di sini diundang dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad. Jadi ini bukan cuma sekedar undangan dari Bapak Oji, bukan cuma sekedar undangan dari DKM Al-Ikhlas, tetapi undangan ini langsung datang dari Nabi Muhammad. Makanya ini malam beruntung. Kalau udah rajin datang maulid, insya Allah nanti dikasih rezeki min haitsu la yahtasib, dari tempat yang kagak disangka, bisa berangkat umroh, ziarah ke makam Rasulullah. Mau saya kasih doa, mau nggak? Saya kasih amalan, mau nggak? Biar bisa berangkat umroh, mau nggak? Mau? Beneran mau? Bapak-bapak di sana kedengeran nggak? Dia bilang kagak, katanya. Kalau dia jawab enggak, baru dia dengar, ya bu ya. Ini saya kasih amalan biar bisa berangkat umroh tiap tahun. Siap? Siap? Siap dihafalin? Siap diamalin? Nih, panggilan yang kedua adalah panggilan umroh dan haji. Gimana caranya? Ikutin ini doa yang Habib baca.
Insya Allah kalau kita yakin, percaya sama ini doa, Allah ijabah doanya. Amin. Kemarin ada engkong-engkong pulang acara maulid. Begitu dia pulang acara maulid, malam pas mau nyebrang, kagak nengok kanan kiri, ditabrak mobil, keserempet sama mobil. Untung yang nabrak tanggung jawab, dibawa ke rumah sakit. Terus yang nabrak ngomong apa? Punten kong haji, engkong mah udah hidung kurus keriting hidup lagi. Kata engkongnya ngomong apa? Saya mah belum berangkat haji katanya. Akhirnya yang nabrak ngomong apa? Kalau begitu malam ini juga saya janji tahun ini engkong saya berangkatkan haji plus. Alhamdulillah. Namanya haji kosasi. Ongkos boleh? Kepengen? Pengen? Oke, balik acara. Soalnya nyebrang jangan nengok kanan kiri. Nah ini doanya beneran. Alhamdulillah ini doa udah Habib kasih ke tukang gorengan singkong. Tahun ini dia berangkat umroh. Alhamdulillah. Padahal cuma jualan singkong doang sama tanah-tanahnya. Nggak, serius ya. Ayo semuanya ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibaca insya Allah, Allah kasih kesempatan bisa ziarah ke makamnya baginda Rasulullah, bisa doa di Raudhah, bisa nyampe ke Ka'bah. Amin ya Rabbal. Kemarin juga ada tukang seblak, Habib kasih ini doa. Dia punya anak 3, 1 di ITB, 1 di Unpad, 1 di IPB. Alhamdulillah. Ngapain Habib kuliah? Bukan jualan seblak sama. Mangga silakan. Ya silakan. Ayo semuanya ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna ziyaratahu fi kulli sana. Apal enggak? Nah sekarang manfaatin handphonenya. Yang bawa handphonenya, kemarin ada nenek-nenek dari Cikawung minta beliin handphone sama Habib. Habib beliin handphone dong. Handphone apa nek? Handphone Sungsang. Emang ada handphone Sungsang? Yang ada Samsung nek, ya nggak? Ya udah Habib, kenapa emang? Ya udah saya beliin handphone Samsung tuh mahal, yang murah aja. Ya Habib beliin yang mereknya Sarap. Mana ada handphone merek Sarap, bener nggak? Saya beliin handphone Cina aja ya. Tuh nenek dari Cikawung sini. Kata dia udah Habib kagak apa-apa handphone Cina, ntar saya masukin Islam. Ini doa benar kalau dibaca. Ini doa ada di dalam kitab Maulid Ad-Dibai Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Ad-Dibai Asy-Syafi'i. Ketika beliau menulis doa maulidnya, dimasukkan ini doa. Tujuannya apa? Supaya umat baginda Rasulullah bisa semuanya ziarah ke makam Nabi Muhammad. Ayo semuanya ikutin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma rizukna ziyaratahu fi kulli sana. Artinya, kalau Allah memang arti mah kagak usah diikutin. Ini diajarin kalau kita doa di tempat rame-rame kagak boleh egois ya Bu ya. Kudu pakai na belakangnya. Pakai apa? Nah, Allahumma rizuk. Nah, kalau buat diri sendiri Allahumma rizuk. Memang antara orang Arab sama orang Sunda mah kagak ada bedanya. Orang Arab doa Allahumma rizukna. Kalau orang Sunda bapakna, ibuna, ninina, kakekna, benar kan? Di belakangnya pakai na semua, benar? Makanya saya paling cinta sama orang Sunda. Apalagi kalau ada yang nyiapin sop janda.
Orang Sunda mah baik ibu, masya Allah disediain jeruk, mana jeruk kagak ada, kagak ada ya. Disiapin jeruknya, salaknya udah ada ya, jeruk, salak, pepaya, anggur, siapin. Cuman kagak boleh dimakan. Kenapa coba? Yang disuruh makan mangga. Saya lagi nyariin mangganya kagak ada. Sejak kapan itu salak berubah jadi mangga? Betul. Ke rumah orang Sunda lagi, alhamdulillah pas lebaran disiapin nisin, tenggo, kongguan, lengkap ada semua. Sekali dibuka kaleng tenggo isinya apa? Makaron.